Your love is rated X. That means you're extra, extra, extraordinary. Hai semuanya, kembali lagi di channel Teknologi of Society. Kali ini kita akan membahas materi perkuliahan lagi, yaitu mata kuliah probabilitas dan statistik dengan materi yaitu uji validasi kuesioner. Nah, nanti uji validasi kuesioner ini akan kita coba di Excel dan SPSS. Nah, langsung saja kita ke Excel. Oke, di sini kita sudah mempunyai studi kasus yaitu uji validasi kuesioner. Nah, namanya uji validasi kuesioner ini bermaksud itu kita mengetes atau kita menguji apakah kuesioner yang diisi oleh subjek atau orang, bahwasanya kuesioner itu valid atau tidak. Nah, di sini sudah ada yaitu skor item. Ini skornya. Sedangkan ini adalah sebuah pertanyaannya. Nah, seperti misalnya di pertanyaan 1, subjek 1 itu memilih sebuah jawaban, yang mana jawaban itu adalah warna itemnya 3. Nah, maka kita akan menguji validasi atau valid atau tidaknya sebuah kuesioner yang diisi oleh seseorang atau subjek lah kita sebut. Nah, di sini semakin nilai korelasinya, atau nanti kita akan cari ini korelasinya, semakin korelasi itu mendekati 1, maka kuesioner itu bisa dikatakan valid atau pertanyaan itu bisa dikatakan valid. Nah, oke, langsung saja kita mencari tahu apakah semua pertanyaan ini valid atau tidaknya. Oke, yang pertama kita jumlahkan semua skornya, yaitu sama dengan cara menambahkan semua itu sum. Kita tab, nah kita blok yang daftar 1. Kita kurung. Oke, ini karena dia sama semua rumusnya, maka tinggal kita tarik aja ke bawah. Oke, sebelum itu kita di sini buat R hitung. R hitung tuh adalah ini ya, karena ini tiap berguna. Oke, R hitung ini yang korelasi, bukan yang di atas ya. Pokoknya kita cari korelasinya. Ini maksudnya korelasi persen, yaitu menggunakan metode yang ada di Excel, yaitu sama dengan Corel ini step. Nah, rumusnya ini kan di sini tertera dia array 1 dan array 2. Nah, untuk membatasi kedua array ini kita menggunakan ini koma. Nah, yang array 2 kita menggunakan skor totalnya. Oke, ini kita enter aja, maka dapat hasil. Sama yang untuk pertanyaan 2 kita buat juga seperti itu, karena dia sama tinggal kita tarik aja ke kanan. Kenapa ada error? Karena di sini kita tidak mengikat skor totalnya nih, kolom skor totalnya dengan dolar. Oke, kita undo aja dulu. Ini kita ikat dengan skor dengan dolar, yaitu kolom sama barisnya kita ikat dia dengan dolar. Nah, kita tinggal enter. Oke, tarik. Nah, kan dia tidak error nih. Sama seperti yang saya bilang tadi, semakin dia mendekati 1, maka bisa dikatakan pertanyaan itu adalah valid. Nah,
semakin dia mendekati 0, maka pertanyaan itu tidak valid. Seperti min apalagi nih, min sama 0,02. Nah, selanjutnya kita cari degree of freedom. Ini degree of freedom, kita melepaskan dua data yang kita punya. Maksudnya itu coba tanda petik supaya nanti dia nggak terbaca yang lain. Kita buat data kita punya adalah 12, subjeknya 12 dikurang dengan data yang kita lepaskan, yaitu 2 buah. Maka sama dengan 10. Kita buat manual aja lah. Oke. Rapikan. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari R product moment. Nah, di sini saya sudah mempunyai tabelnya. Teman-teman semua bisa mencari di Google. Nih. Oke, ini dia. Tadi kan data yang kita punya adalah 12. Ini nilai R-nya. N ini banyak data. Karena kita telah lepaskan 2 buah data, maka menjadi 10. Maka nilai R-nya itu 0,576. Buat R sama dengan 0,576. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal menarik kesimpulannya. Kriterianya itu dinyatakan valid jika R tabel, yaitu ini, R tabel. Oke. Jika dikatakan valid, R tabel itu lebih kecil dari R hitung. Nah, R hitung tadi yang ini, yang saya katakan ini. Kita lihat R tabel itu nilainya 0,576. Nah, kita lihat data yang kita punya pertanyaan ini, korelasi persennya 0,534, berarti dia lebih kecil lagi dari R tabel, karena R tabel aja itu 0,576. Nah, kita cari di pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu 0,7057, berarti dia lebih besar dari 0,576 atau lebih besar dari R tabel. Maka di sini kita tandai dulu. Nah, sama pertanyaan kedua juga 0,8, berarti ketinggalan kita tandai. 0,7 pertanyaan 3, pertanyaan 5, terus skor itemnya juga 0,8. Oke. Nah, berarti kesimpulannya adalah Berarti kesimpulannya adalah pertanyaan 1 tidak valid karena dia lebih kecil dari R tabelnya. Nah, sedangkan pertanyaan 2 sampai 8 dia valid, dan 9 sampai 9 dan 10 itu tidak valid. Nah, karena dia lebih kecil dari R tabelnya. Nah, selanjutnya kita cari menggunakan secara otomatis dari Excel-nya. Kita menggunakan data analisis. Itu kita cari relation. Relation. Tinggal kita oke kan. Kita input range-nya yaitu ini sampai skor total.
Ini kita buat korelasi. Oke. Nah, nih dia hasilnya adalah yang paling bawah. Maka ini tinggal kita kopikan aja, kita pindahkan ke sini untuk kita bandingkan apakah data yang kita buat itu benar atau tidak ya. Oke, nah bisa kita bandingkan ini data yang kita punya itu sama yang kita buat secara manual maupun secara otomatis. Nah, oke. Nah, kesimpulan tadi sudah kita dapatkan, yaitu pertanyaan 1 tidak valid, 2 sampai 8 valid, 9 dan 10 tidak valid. Nah, selanjutnya kita akan langsung pindahkan data ini ke SPSS. Oke, dari Excel mungkin gini aja, kita langsung ke SPSS nya. Oke, kita lanjutkan. Jadi agak terpotong. Oke, kita langsung aja yang di SPSS nih kita kopikan data yang ada di Excel tadi ini sampai total, kita kopikan, kita pindahkan ke SPSS. Yang pertama kita masukkan ke data view, tinggal kita paste. Nah, kita pindah ke variable view nya. Di sini kita ganti nama variabelnya itu x1, x2, x3, x4, x5 sampai x10 sesuai dengan data yang kita punya tadi. Nah, yang ini kita buat total. Oke, nah untuk tipenya itu numerik semuanya. Tipenya numerik. Nah, ini weight sama desimalnya kita rubah. Oke, di sini aja di tipe weightnya kita buat 2, desimalnya kita buat 0, decimal place-nya. Oke, nah terusnya seperti itu kita rubah. Kita rubah sampai total. Oke. Nah, ini sudah kita buat. Nah, untuk label tinggal kita kopikan aja yang ini, atau kita buat ulang, kita pindahkan ke label 1, 2, F3, F4. Total. Nah, selanjutnya yang measure nih kita ganti ke scale, perhitungan. Nah, oke, nah, tinggal kita lihat di data view nya. Nah, ini data view nya tidak ada lagi koma. Tadi kan saat kita kopikan itu ada komanya, koma 000. Nah, selanjutnya kita buat analisisnya. Kita buka di toolbar atasnya nih, buat analisis, kita cari namanya correlate. Correlate kita buat di bivariate with bivariate. Oke, nah, muncul bivariate correlation. Ini tinggal kita blok semuanya, yaitu
pertama kita pilih yang variabel 1, tinggal kita shift. Nah, kita pindahkan. Dan di sini kita membuat correlation-nya itu persen. Sesuai dengan yang Excel kita buat tadi. Correlation-nya tidak ada kita rubah, tinggal kita pilihkan. Nah, di SPSS ini dia lebih terperinci. Ini dia datanya. Nah, yang kita ambil nanti itu adalah signifikannya. Oke, setelah kita mendapatkan data korelasi yang cukup detail ini, selanjutnya kita akan membandingkan signifikansi two-tailed-nya yang ada di Excel ini. Kita sudah buatnya nih. Tadi kan dinyatakan R tabel sama R hitung. Nah, selanjutnya kita menguji kriteria dari signifikansi persen jika dia lebih kecil dari 0,05, artinya item tersebut valid. Nah, selanjutnya jika signifikansi two-tailed-nya lebih kecil dari 0,01, artinya item berkorelasi tinggi. Nah, jika two-tailed-nya lebih kecil dari 0,05, artinya item berkorelasi. Nah, yang kita gunakan adalah persen dan two-tailed-nya. Nah, jika two-tailed-nya itu lebih kecil dari 0,05, berarti data yang kita punya itu valid dan berkorelasi tinggi. Coba yang kita uji adalah total semuanya. Nih, the significancy two-tailed. Nah, ini dia. Pertanyaan 1. Di sini kita hitung ya, pertanyaan 1, 2 sampai di sini 10. Terus sini totalnya. Nah, kita tes. Pertanyaan 1 itu signifikansi two-tailed-nya itu 0,074. Nah, artinya di sini dia lebih besar dari 0,050 atau 0,5. Berarti data di pertanyaan 1 ini dia tidak valid dan tidak berkorelasi tinggi. Selanjutnya di pertanyaan kedua, dia memiliki nilai yaitu 0,01. Berarti ini lebih kecil dari 0,05. Berarti pertanyaan nomor 2 itu dia memiliki data yang valid dan berkorelasi tinggi. Nah, sama juga dengan pertanyaan 3, dia itu lebih kecil dari 0,05, berarti dia itemnya valid dan berkorelasi tinggi. Yang 3 juga, 4 juga, 5 sampai nanti 8. Di sini kita bisa lihat dia lebih kecil dari 0,05 dan dia memiliki item valid dan berkorelasi tinggi. Nah, sedangkan pertanyaan 9 dan 10 dia lebih besar dari 0,05. Di sini kita saja sudah bisa lihat. Berarti item atau data yang kita punya yang valid dan berkorelasi tinggi berarti dari pertanyaan 2 sampai 8. Sesuai dengan yang kita buat nih, yang sudah kita tandakan. Pertanyaan 2 sampai 8. Oke. Nah, berarti data yang kita buat sesuai, baik itu dari SPSS-nya maupun Excel. Nah, mungkin gitu yang bisa saya jelaskan tentang uji validitas kuesioner. Nah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau kurang paham, bisa bertanya melalui kolom komentar. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini supaya cepat berkembang. Sekian, terima kasih.